Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita sama-sama telah melaksanakan ibadah salat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal ibadah kita di hari ini dan juga dijadikan sebagai pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke hadirat kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya dan juga senantiasa bersalawat kepadanya, kelak yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur, wabil khusus kepada sekalian, mohon bisa mendengarkan sejenak, insyaallah tidak lama. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata Dalam surat Al-Baqarah ayat 3 ini ada 3 ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang percaya adanya alam gaib atau yang gaib. Kalau berbicara mengenai gaib berarti di luar penglihatan manusia. Panca indera manusia tidak mampu melihatnya. Contoh misalkan malaikat. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling taat, yang tidak pernah berbuat salah, yang selalu berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang beriman, malaikat adalah makhluk Allah yang senantiasa mengawasi kehidupan kita, akan mencatat amal baik buruk kita. Malaikat raqib atid akan senantiasa berada di sisi kanan dan sisi kiri kita. Oleh karena itu, bagi kita yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang kita lakukan pasti akan selalu diawasinya. Ada contoh lain, kita percaya adanya alam surga dan juga neraka. Sebelum memasuki alam sana, manusia akan menempuh yang namanya alam barzakh atau alam kubur. Bagi mereka yang memiliki modal iman, ketakwaan dan juga amal ibadah yang banyak yang baik, maka Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Taman di dunia ini aja indah, apalagi tamannya Allah yang Allah ciptakan.
Jadi mereka yang beriman pasti akan meyakini bahwa setelah kehidupan ini pasti ada yang namanya kehidupan berikutnya, yaitu alam barzah atau alam akhirat. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Kalau berbicara masalah sholat berarti bicara masalah kehidupan kita sehari-hari, ibadah kita sehari-hari. Karena sholat adalah amal ibadah pertama yang akan ditanya di alam akhirat nanti. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Jadi seorang hamba nanti akan ditanya yang pertama kali adalah sholatnya. Sholat adalah salah satu fondasi kehidupan kita. Kalau sholatnya benar, insya Allah seluruh amal ibadahnya benar. Kemudian jadikan sholat ini sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Kalau bicara kebutuhan, berarti selayaknya kita manusia ketika lapar dan haus, maka kebutuhan itu akan terpenuhi dengan segera. Ketika manusia lapar, pasti segera akan makan. Ketika manusia haus, maka dia akan segera minum. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan azan yang dikumandangkan oleh muadzin kita. Maka jadikan sholat bukan hanya sebagai kewajiban, tapi kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian pribadi saya mengajak kepada hadirin wabil khusus kepada sekalian senantiasa menjalankan sholat senantiasa berjamaah, terutama di masjid bagi kaum laki-laki. Karena sholat berjamaah itu lebih afdol pahalanya 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat ketimbang sholat sendiri. Kalau kita selama ini meyakini bahwa pahala yang Allah berikan bagi mereka yang senantiasa sholat berjamaah, terutama di masjid bagi kaum laki-laki, maka pahala itu akan selalu mengalir bagi diri kita. Makanya ada seorang ulama mengatakan, kalau kita ingin melihat diterima atau tidaknya umroh seseorang, diterima atau tidaknya haji seseorang, lihatlah setelah dia pulang umroh atau haji. Ketika ibadahnya makin meningkat, indikasi di situ termasuk kategori umroh makbulah atau haji mabrur, masuk kategori di situ. Tetapi sebaliknya, kata ulama dikatakan bahwa kalau seandainya dia pulang haji, pulang umroh, tidak ada membekas sama sekali, terutama dari perbuatan sehari-harinya, mungkin ini yang dikatakan hajinya belum mabrur atau umrohnya belum makbulah. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian rezeki yang kita miliki, mengeluarkan harta yang kita miliki. Kalau anak-anak sekalian setiap hari mungkin diberikan uang saku oleh orang tuanya. Nah, itu bagaimana caranya kalian mampu memanage keuangan antara tabungan akhirat dengan tabungan dunia. Kalau misalkan selama ini kita diberikan uang saku 50.000, bagaimana caranya kita mampu menyisihkan sebagian rezekinya untuk berinfak. Kata Allah bahwa barang siapa yang berinfak, maka Allah akan senantiasa melipat gandakan pahalanya. Kalau contoh misalkan kalian berinfak 10.000, maka Allah bisa melipat gandanya menjadi 700 kali lipat. Subhanallah, pahalanya luar biasa. Kemudian niatkan infak lillahi ta'ala, karena Allah semata-mata. Ikhlaskan diri kita karena Allah. Kalau hitungan manusia,
Orang berinfak itu memang secara hitungan matematika itu berkurang, tapi hitungan Allah niscaya bertambah. Oleh karena itu, saya mengajak kepada jamaah sekalian, wabil khusus kepada anak-anak sekalian, mari senantiasa ketika kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita setiap hari, mudah-mudahan dengan meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita akan senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kutub sikat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.